Halo guys, halo friend. Jadi hari ini aku pengen bikin video tentang perjalanan aku nulis buku, tentang beberapa pertanyaan yang mungkin banyak teman-teman tanyain tapi tidak terjawab dengan detail. Jadi hari ini aku pengen bikin videonya singkat aja, nggak lama-lama, bisa bikin semangat buat teman-teman yang juga lagi bikin karya gitu ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, bakal bacain, bakal aku jawab sesuai pengalaman yang aku dapetin gitu. Oke? Kesibukannya sekarang apa sih? Kalau kesibukan itu kerja, jadi salah satu perusahaan swasta dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi aku kerja 5 hari dan libur 2 hari. Pertanyaan kedua, apa isi cerita di buku yang pertama? Kalau isi dari buku yang pertama itu sebenarnya bukunya tentang prosa. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu prosa itu apa, jadi prosa itu kayak penggalan cerita pendek gitu ya, tapi bukan cerpen, jadi kayak tuangan hati lah. Kalau ditanya itu adalah pengalaman pribadi atau bukan, jawabannya mungkin 80 atau 85% iya, tapi tidak dituangkan dengan sebenar-benarnya. Maksudnya pasti ada sesuatu yang disembunyikan atau tidak dituangkan secara utuh gitu. Jadi bisa dibilang sih pengalaman gitu. Siapa sosok di balik bukunya? Kalau dibilang itu tadi pengalaman pribadi, pasti kalian nanya kan siapa sosok yang ada di balik buku itu, kenapa jadi bisa nulisin itu gitu ya. Sebenarnya ada, tapi nggak mungkin ya kalau itu bakal aku sebutin di sini. Tapi ada orang yang ya waktu itu pernah deket, temen baik, temen yang waktu itu memang punya banyak kesamaan. Jadi kita itu kayak satu frekuensi, dan dia juga tipe orang yang suka literasi. Ketika ngobrol kayaknya asik, jadi menurutku cocok. Dan ternyata perasaan itu cuma ada di satu pihak gitu. Dia nggak ngerasain hal sama karena menurutnya kita adalah partner yang memang punya hobi yang sama. Jadi kalau dibilang siapa orangnya, yang pasti temen lah, temen. Tapi mungkin sekarang udah nggak jadi temen lagi ya, karena udah jarang komunikasi juga. Dia tahu nggak sih kalau buku itu tentang dia? Tahu. Kenapa aku bilang tahu? Karena waktu itu dia beli bukuku tanpa sepengetahuan aku. Jadi dia beli, kemudian ketika barangnya sampai, bukunya sampai di tangannya, dia foto, terus dia bilang selamat ya atas bukunya yang pertama. Itu sebenarnya aku kayak shock gitu ya, kayak kaget, oh ternyata dia beli bukuku. Tapi dari situ aku harus kasih tahu itu, karena artinya dia wajib tahu gitu ya, harus tahu lah gitu, harus tahu kalau orang yang aku tuliskan di dalam buku itu adalah dia gitu. Mungkin dari awal dia udah ngerasa sih, tapi karena nggak enak gitu kali ya, karena kita temenan juga, jadi dia ngerespon dengan seadanya aja. Oh iya gitu, dia cuman nyemangatin untuk aku punya karya selanjutnya dari buku yang pertama itu gitu. Dia tahu tapi tidak yang benar-benar bahagia mungkin ya. Aku kurang tahu juga seperti apa reaksinya. Lanjut. Ada nggak seseorang yang paling support untuk dukung jadi penulis? Kalau dukung untuk jadi penulis mungkin orang tua ya, tapi papa mamaku tuh lebih kayak ya udah, kalau misalkan aku seneng nulis selagi nggak ganggu yang lain ya udah nikmatin aja gitu. Jadi mereka ya support yang mereka kasih itu kayak misalkan ketika ngumpul keluarga besar gitu, terus mereka ngasih tahu, oh Anissa itu udah punya buku lagi loh gitu. Itu jadi semangat lagi sih buat aku, karena keluargaku bisa bangga gitu. Jadi bikin aku tetap semangat lah buat nulis. Kalau untuk hal yang tidak menyenangkannya ada nggak jadi penulis itu? Banyak sih, tapi dianggap jadi suatu proses lah ya, karena jalannya kan harus memang seperti itu ya, pasti ada gak enaknya gitu, gak semua proses itu ada enaknya. Jadi yang gak enaknya itu aku selalu terima komentar dari orang-orang kalau apa yang aku buat, apa yang aku posting di sosial media itu adalah apa yang aku rasain gitu loh. Misalkan aku nulis kegalauan, orang-orang bakal mikir, oh kayaknya si Nisa ini lagi galau gitu. Hal yang kayak gitu yang bikin aku kayak gak asik gitu jadinya, kan kayak loh, perasaan kan aku nulis itu bukan karena aku ngerasain itu, tapi mungkin sebagian orang yang belum tahu gitu ya. Ya aku maklumi juga karena aku baru banget nulis gitu, baru ngeluarin buku pertama, jadi aku bisa maklumi itu sih kalau mereka menganggap apa yang aku tulis, apa yang aku bikin itu adalah apa yang aku rasain, padahal nggak selalu gitu. Walaupun mungkin beberapa dari itu ada, tapi nggak semua sih. Dari hal yang gak enak tadi, gimana cara bangkitin semangat untuk nulis kembali gitu? Jadi cara bangkitin semangat setelah aku dapet komentar-komentar kayak gitu ya, sebenarnya kayak
bodoh amat sih gitu. Tapi sebenarnya ya pasti bakal kepikiran. Tapi menurut aku ya nggak apa-apa lah. Namanya orang punya hak buat berkomentar, jadi ya terserah mereka. Cuman aku ujungnya jadi pengen nunjukin aja gitu. Kalau yang mereka sering jadiin cemoohan, misal kayak gitu ya, itu bisa jadi suatu kebanggaan buat aku, bisa jadi karya. Itu sih sebenarnya yang mau ditunjukin. Kenapa hobi menulis itu bisa datang? Mungkin karena aku tipe orang yang cukup melankolis, mungkin kayak suka sedih gitu, suka sedih tiba-tiba, suka happy mendadak gitu ya. Kadang ada satu hal yang bahkan mungkin menurut orang biasa aja tapi itu bisa bikin seneng, itu juga jadi salah satu mood aku untuk bisa nulis gitu. Jadi kayak ketika aku senang aku nulis, ketika aku sedih aku nulis gitu loh. Semuanya itu aku tuangin ke dalam bentuk tulisan, karena aku juga mikir ya selama ini, karena semakin dewasa orang nggak bisa untuk mengerti kita sepenuhnya, orang nggak bakal paham apa yang kita rasain gitu ya. Jadi kayak kenapa kita nggak nuangin itu sendiri gitu, kenapa harus melibatkan orang yang ya kita pasti tahu ya orang pasti bakal mendengarkan, tapi tidak semuanya yang bakal ngerti dan paham gitu loh. Mungkin sebagai wadah untuk mendengarkan boleh gitu ya, tapi untuk memberi solusi ya cuman diri sendiri yang paham dan ngerti. Jadi karena aku ngerasa terkadang apa yang mereka sampaikan itu belum bisa aku terima, jadi aku lebih senang untuk nulis. Jadi apapun senang sedih aku tuh ya aku tulisin dulu, walaupun sebenarnya aku tipikal orang yang seneng cerita sama orang lain gitu. Untuk buku selanjutnya itu berisikan tentang apa? Untuk buku selanjutnya jadi aku sebenarnya minta doanya ya semoga lancar, karena dari penerbit itu ngasih tahu aku kemarin kalau bukunya bakal terbit di awal Juli insyaallah. Jadi aku seneng banget karena prosesnya nggak sedrama bukuku yang pertama. Karena bukuku yang pertama itu proses penerbitannya cukup lama, bukan proses penerbitannya juga sih, prosesnya kali ya, karena kan diseleksi tuh, masing-masing naskah itu kan harus diseleksi ketika ada di penerbit. Itu lama banget dan aku nunggu tuh sampai setahunan, dan aku sempat pesimis untuk nerbitin bukunya. Tapi karena aku merasa buku itu harus dituntaskan, itulah kenapa akhirnya aku tetap mencari penerbit yang bisa nerbitin naskah aku gitu. Kalau untuk buku yang kedua, alhamdulillah udah selesai. Jadi kalau ditanya tentang apa, pokoknya tentang perjalanan anak muda lah, tentang anak kuliahan yang jatuh cinta gitu ya. Jadi ceritanya tentang romance. Mungkin kalau yang penasaran bisa ditunggu untuk PO bukunya bulan depan, bulan Juli. Jadi semoga nanti suka. Yang jelas ceritanya adalah tentang percintaan. Bukunya ini jenisnya sama kayak yang buku pertama atau beda lagi? Beda. Jadi buku yang pertama itu lebih ke puisi tanpa sajak gitu. Buku yang kedua ini lebih ke novel. Ada tokoh yang memerankan naskahnya gitu loh. Kalian bisalah nanti beli bukunya. Oke. Siapa tokoh yang menginspirasi? Sebenarnya yang menginspirasi ya banyak sih, banyak penulis yang jadi bikin aku pengen semangat bikin buku ya. Tapi yang kalau ditanya kenapa aku bisa semangat itu bikin buku ya karena masa lalu, karena orang yang ada di buku pertama. Jadi aku ngerasa ya mungkin karena dia aku jadi bisa terjun ke dunia ini gitu loh. Ke dunia ini, maksudnya ke dunia tulis menulis gitu ya. Karena dia aku jadi tahu sih potensi di dalam diri aku sendiri. Oh, kayaknya aku emang punya bakat untuk nulis gitu sih, walaupun ya belum seberapa lah, masih jauh banget ya. Kalau misalnya kedepannya nanti nggak punya kerjaan, mau nggak penulis ini menjadi pekerjaan utama atau tetap menjadi sampingan? Di aku pribadi kayaknya tetap harus realistis juga mungkin ya, karena aku juga baru banget di dunia penulis gitu ya. Jadi mungkin aku lebih ke kerja di luar gitu ya. Tapi tetap nulis itu tetap harus terus jalan, karena aku nggak pengen karyaku cuman satu ya. Semoga sih harapan aku ya selanjutnya setelah buku pertama nanti terbit bakal ada buku-buku selanjutnya sih. Apa pesan untuk teman-teman yang berniat untuk menulis atau baru ingin menulis? Kalau buat teman-teman yang hobi nulis gitu ya, menurutku kalau memang sekiranya kita punya potensi untuk bikin suatu karya gitu ya, menurut aku ya jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung sih. Tapi sebenarnya yang penting itu adalah konsistennya kita untuk terus bikin karya gitu. Saran aku sih ya, karena aku juga dapet saran dari editor aku kemarin untuk terus nulis, jadi jangan sampai berhenti. Dan yang penting itu jangan buru-buru untuk
ngerjain naskahnya gitu. Misalkan teman-teman ada yang udah mulai untuk nulis buku gitu ya, nggak usah buru-buru, jadi nikmatin aja sih prosesnya, nikmatin sedihnya kamu nulis gitu ya, marahnya kamu ketika bikin naskah itu, nikmatin aja, dan nanti kamu bakal dapetin sendiri sih kenyamanan kamu untuk menulis naskah gitu. Jadi menurutku ya mulai aja, nggak ada sih yang istilahnya kayak menulis itu harus ngerti bahasa Indonesia ya gitu, nggak harus. Jadi mulai aja dulu, seiring berjalannya waktu kita bakal paham itu apa aja sih yang sebenarnya harus dipersiapkan atau yang harus kita pahami untuk jadi seorang penulis gitu, untuk nyiapin satu buah naskah gitu. Karena sejujurnya ya aku pribadi juga banyak banget belum taunya, masih proses untuk belajar juga, jadi ya sama-sama belajar. Gimana cara untuk menghilangkan rasa malas ketika ingin menulis? Sebenarnya aku sampai sekarang nggak bisa sih ngatasin malas itu, karena menulis itu bukan yang kayak kamu harus dalam sekian jam kamu harus nulis gitu ya, enggak. Karena menulis itu ya bawanya itu pakai perasaan gitu, nggak sembarang bisa sih nulis aja gitu, tapi kayaknya tulisannya nggak dalam gitu loh, butuh mood lah. Kalau aku pribadi itu lebih seneng kayak aku nggak terlalu sedih, nggak terlalu seneng gitu, jadi pokoknya dapat momen yang emang pas gitu buat nulis. Tapi kadang nggak bisa dipungkiri juga sih kalau ketika aku sedih banget aku bisa nulis yang bagus gitu ya, jadi tulisannya bisa lebih dalam gitu. Nggak menutup kemungkinan juga ketika aku sedih banget aku malah nggak bisa nulis sama sekali gitu loh. Jadi kalau ditanyain gimana cara ngatasin malas tuh jarang banget sih aku bisa ngelewati itu, karena pribadi aku sendiri malah lebih sering ngabisin waktu aku untuk main sosmed. Itu nggak bisa dipungkiri sih gitu, friend. Jadi ya kalau mau malas nggak apa-apa, malas-malas aja, tapi ya ingat waktu juga, ingat kalau kita punya sesuatu yang harus kita kejar gitu ya, jadi kita nggak boleh sih terlalu lama-lama untuk bermalas-malasan itu. Pertanyaannya udah. Ini video pertama cuy, jadi maafin ya kalau jelek, tapi aku harap jangan lupa di subscribe. Itu yang paling penting, jangan lupa di subscribe, karena kalau misalkan teman-teman dukung, aku nggak bakal jadiin ini video pertama dan terakhir. Jadi aku bakal bikin video selanjutnya untuk bukuku yang kedua. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama buku yang kedua, setelah bukunya nanti terbit atau yang mau beli, mungkin bisa tanya atau bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Kalian penasaran bukunya tentang apa atau mau tanya apapun itu, nanti bakal aku bikinin videonya. Jadi semoga terrealisasi, semoga aku nggak malas bikin video kayak gini, karena sebenarnya jadi kayak canggung banget karena aku nggak pernah bikin video kayak gini. Jadi sebelah aku ketawa-ketawa guys. Gitu ya friend, jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan video yang tidak jelas ini. Aku harapnya semoga ada sedikit ilmu lah yang bisa diambil ya, yang bikin kalian semangat kalau misalnya kalian punya karya atau lagi punya usaha atau lagi yang berjuang gitu ya. Aku harap bisa jadi motivasi sih buat kalian. Semoga kita sama-sama sukses, kita sama-sama seneng, happy terus ya. Oke, terima kasih, dadah.